dunia ini cuma panggung, semua pasti akan mati. RT-nya, RW-nya, lurahnya, camatnya, kadesnya, gubernurnya, presidennya, jenderal-jenderalnya. Allah, saya perhatikan Indonesia ini pemerintahnya lagi bobrok. Kenapa saya bilang bobrok? 300 triliun, saudara. Di penjaranya cuma 6,5 tahun. Maling kayu, di penjaranya hampir 10 tahun. Makanya saya katakan banyak mereka yang mengejar pangkat jabatan, tahta kekuasaan, sampai-sampai dia merasa dia berkuasa, dia lupa di atas orang yang berkuasa masih ada yang maha kuasa dari segala raja-raja yang berkuasa. Betul, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana wa ma kunna linahtadiya law an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa diyagil akhyar wa miftahil babil yasr Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati para alim ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, segenap aparatur pemerintah, bil khusus yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati, segenap tuan-tuan guru yang hadir di antara kita yang telah menyampaikan ilmunya, Al-Habib Mahdi bin Hamzah Zakaf. Hadir juga di antara kita Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman bin Jindan. Yang saya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati, hadir di antara kita Al-Ustadz Sukmana, Ustadz Ramli, beserta para jajaran tuan-tuan guru yang lainnya yang tidak saya sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim, mahabbah saya. Wabil khusus saya ucapkan terima kasih banyak kepada segenap jajaran panitia penyelenggara acara. Juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jajaran yang memberikan keamanan, baik dari batiknya, laskarnya, FPI-nya, beserta jajaran-jajaran yang lainnya. Salam cinta, salam mahabbah, salam rindu, salam hormat kepada seluruh jamaah yang hadir di sini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala sehatkan kita semua. Yang punya penyakit, Allah angkat penyakitnya. Yang enggak punya duit, Allah banyakin duitnya. Enggak punya duit ya? Saya doain banyak duit. Yang punya hajat, Allah kabulkan hajat keinginannya. Yang punya hutang, Allah lunaskan hutangnya. Punya hutang juga, Allah permudah segala urusan kita semua. Amin, amin ya Rabbal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana ialah Allah yang maha kaya. Selain Allah yang maha kaya, maka mereka lah yang miskin, sekalipun hamba tersebut bergelimangan harta. Ialah Allah yang maha melihat. Selain Allah yang maha melihat, maka merekalah yang buta dengan apa-apa yang tak nampak di hadapannya. Ialah Allah yang maha kuasa. Selain Allah yang maha kuasa, maka merekalah seorang hamba, sekalipun hamba tersebut adalah seorang raja yang berpangkat.
ialah Allah, ialah Allah yang maha kekal. Selain Allah yang maha kekal, maka merekalah yang akan mati menghadap kepadanya. Ialah Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat taubah, dan nikmat yang paling utama yang selalu saya sampaikan, tak pernah bosan saya sampaikan, nikmat yang paling dinikmatan, nikmat yang paling diinginkan oleh para nabi-nabi terdahulu adalah di mana Allah mentakdirkan kita semua duduk di sini membuktikan cinta dan ditakdirkan menjadi umat daripada sang kekasihnya baginda Maulana Muhammad. Baginda Maulana Muhammad. Tak lupa pula kita sampaikan kecintaan kita, rindu kita, mahabbah kita kepada sosok manusia yang paling mulia, kepada sosok manusia yang paling utama, kepada sosok manusia yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, harapan besar bagi kita semua kelak di yaumil kiamah dapat berjumpa dengannya, amin. Dapat berduduk bersamanya, amin. Dapat memandang wajahnya, amin. Semoga salam cinta, mahabbah, rindu tercurah kepadanya baginda Maulana Muhammad. Saudara, sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu seperti biasa. Sekarang udah jam 1 malam, mau lanjut atau mau bubar? Mau lanjut atau mau bubar? Sampai pagi, siap? Siap? Pengen dengar suaranya yang kompak. Kalau nggak kompak, bubar aja acaranya. Setuju? Takbir! Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum saya lanjut, afdol, kurang afdol rasanya kalau kita belum salawatan bareng-bareng, betul? Tadi sama yang lain, tadi sama Habib Mahdi, tadi sama tim hadrahnya, sekarang sama Habib Rizal Ahzan. Setuju? Yang nggak ikut salawatan seperti biasa, saya doain sandalnya hilang, pacarnya putus, pacarnya putus, putus, jomblo. Ini hati-hati nih yang bilang amin baik-baik, nanti kelar dari sini putus lu pada sama pacar lu nantilah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa afiyati abada lanjut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa fiyati abadan wa nurin absari wa diyaiha
Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, pada malam ini kita duduk di sini membuktikan kecintaan kita kepada sosok manusia yang paling mulia. Duduknya kita di sini bahwasannya adalah kita tahu kita tidak pernah memandang langsung wajah baginda Maulana Muhammad. Kita tahu kita tidak pernah duduk langsung memandang langsung wajahnya baginda Maulana Muhammad. Kita tahu kita tidak pernah langsung mendengar perkataan baginda Maulana Muhammad. Akan tetapi duduknya kita di sini membuktikan kecintaan kita, rindu kita, dan memuliakan sosok manusia yang mulia. Dalam syair dikatakan, ma madahtu Muhammadan bil ghasidati walakin mudiha ghasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuliakan Nabi Muhammad dengan syairku. Aku tidak mengagungkan Nabi Muhammad dengan syairku. Akan tetapi syairku yang menjadi terpuji, syairku yang menjadi mulia, syairku yang menjadi agung karena isi syairku memuji baginda Maulana Muhammad. Kalau syair saja bisa Allah muliakan karena syair tersebut memuliakan Nabi Muhammad, apalagi lisan yang basah memuliakan baginda Maulana Muhammad. Tidak ada lisan yang lebih mulia, tidak ada lisan yang lebih agung, tidak ada lisan yang lebih utama daripada lisan yang basah memuji baginda Maulana Muhammad. Semoga kita yang hadir di sini, baik hadir secara langsung maupun yang nonton dari rumahnya, mendapatkan kelak di yaumil qiyamah berjumpa dengan baginda Maulana Muhammad dan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal. Saudara, pada malam ini selain kita membuktikan cinta kita kepada baginda Maulana Muhammad, malam ini kita duduk di sini memperingati malam yang mulia, malam yang utama, malam yang agung, malam di mana pada malam ini kita peringatkan malam Isra wal Mi'raj. Saudara, dalam firman dikatakan, laqad ja'akum, sungguh telah datang pada kalian rasulun, utusan Allah, min anfusikum, dari golongan kalian. Sama antara Nabi Muhammad sama kita, sama-sama manusia. Bedanya Nabi Muhammad sama kita, basyarul lakal basyar, berbeda dari manusia yang lainnya. Azizun alaihi ma'alikum, berat pengorbanan Nabi Muhammad. Ingat, ini kalau saya menjabarkan tentang bagaimana perjuangan Nabi Muhammad, baik dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab sejarah, mungkin 3 hari pun gak akan selesai rasanya. Untuk apa Nabi Muhammad berjuang? Untuk apa Nabi Muhammad berperang? Apakah untuk kepentingan pribadi? Apakah Nabi Muhammad berperang untuk demi kepentingan jabatan? Apakah Nabi Muhammad berjuang untuk mengejar harta? Apakah Nabi Muhammad berperang, berjuang? Apakah Nabi Muhammad berjuang melakukan sesuatu, memperjuangkan sesuatu itu demi kepentingan dunia? Bukan, bukan itu. Bukan itu dikejar sama Nabi Muhammad. Yang dikejar sama Nabi Muhammad bukan pangkat, bukan harta, bukan tahta, bukan jabatan. Ingat, banyak riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad pada saat itu ditawari oleh raja-raja kafir. Apa yang ditawarkan sama raja-raja kafir? Muhammad, engkau mau minta apa? Engkau mau minta rumah? Kami berikan rumah sebesar istana. Muhammad, engkau mau minta apa? Engkau mau minta wanita? Kami berikan wanita-wanita terbaik di kota Madinah. Engkau mau minta apa? Engkau mau minta harta? Kami berikan harta yang tak pernah habis, 7 turunan. Tapi satu syaratnya, jangan terus kau sebarkan Islam. Apa yang Nabi Muhammad pilih? Apakah Nabi Muhammad memilih harta? Apakah Nabi Muhammad memilih jabatan? Apakah Nabi Muhammad memilih pangkat? Bukan itu yang Nabi Muhammad pilih. Nabi Muhammad memilih berjuang.
Nabi Muhammad memilih berperang. Bahkan banyak riwayat yang mengatakan ketika Nabi Muhammad itu seringkali menahan lapar, dan ketika dalam keadaan menahan lapar, Nabi Muhammad seringkali mengganjal perutnya dengan batu. Saudara, besar pengorbanan Nabi Muhammad. Jiwanya, nyawanya, raganya, hartanya Nabi Muhammad korbankan. Untuk siapa? Bukan untuk pribadinya, bukan. Nabi Muhammad berjuang agar satu, Islam sampai ke kita semua. Agar apa? Agar akhlak sampai ke kita semua. Agar apa? Agar tauhid sampai ke kita semua. Saudara, kalian kita semua ini umat Nabi Muhammad sudah enak. Kita umat Nabi Muhammad tidak perlu khawatir lagi atas peperangan untuk memperjuangkan Islam. Betul? Kita sudah enak, gak perlu berperang, gak perlu ada pertumpahan darah lagi, gak perlu. Kita sudah enak, sholat tinggal sholat. Betul? Di sini ada nggak, di kampung-kampung sini kira-kira kalau sholat di masjid terus dibombardir masjidnya, ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Masjidnya dibom, ditembakin, yang lagi sholat di masjid, ada nggak kira-kira? Ada nggak? Enak nggak kira-kira? Udah enak. Itu perjuangan dari siapa? Perjuangan dari kekasih kita semua, baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum. Beliau menjaga kalian. Apa yang beliau jaga? Akidah kita semua, akhlak kita semua, Islam kita semua. Agar apa? Agar kita jejak ini, kita nggak melenceng dari jalan Allah. Bil mu'minina raufur rahim. Dan kepada orang-orang yang beriman beliau sangat mencintainya. Insya Allah yang hadir di sini menjadi golongan-golongan yang selalu beriman, yang dimana ketika kita beriman, Rasulullah telah lebih dahulu mencintai kita sebelum kita mencintai Nabi Muhammad. Saudara, dalam riwayat diceritakan Nabi Muhammad pernah mengeluarkan air mata mengatasnamakan rindu kepada kalian. Pada saat itu Rasulullah sedang duduk bersama para sahabat. Saat duduk bersama para sahabat, Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saat duduk bersama para sahabat, Rasulullah mengeluarkan air mata. Saudara, saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq memberanikan pertanyaan kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau bersedih?" Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Apa yang membuat engkau menangis?" Rasulullah menundukkan pandangannya ke bawah. Setelah menundukkan pandangannya ke bawah, Rasulullah menjawab, "Aku merindukan golongan yang mulia. Aku merindukan golongan yang soleh. Aku merindukan golongan yang agung." Sayyidina Abu Bakar nanya, "Siapa ya Rasulullah? Apakah para malaikat?" Apa jawab Rasulullah, "Bagaimana malaikat tidak termasuk daripada golongan yang mulia? Sedangkan malaikat tidak pernah melakukan maksiat dan selalu taat atas perintahnya Allah." Lalu siapa ya Rasulullah? Apakah para nabi-nabi terdahulu ya Rasulullah? Apa kata Nabi Muhammad, "Bagaimana nabi-nabi terdahulu tidak mulia sedangkan Allah titipkan wahyu kepadanya?" Lalu siapa ya Rasulullah? Siapa golongan yang mulia ini ya Rasulullah, yang membuat air matamu yang mulia jatuh ke tanah? Apakah kami para sahabatmu ya Rasulullah? Apa jawab Nabi Muhammad, "Bagaimana kalian para sahabatku tidak mulia sedangkan ada aku di tengah-tengah kalian?" Lalu siapa ya Rasulullah? Pada saat itu Nabi Muhammad mulai lagi mengeluarkan air mata, lalu menjawab kepada Sayyidina Abu Bakar, "Tahukah kalian golongan yang mulia? Tahukah kalian golongan yang soleh? Tahukah kalian golongan yang agung? Mereka adalah sosok yang tak pernah langsung bersamaku, tidak hidup di zamanku, tidak langsung pernah mendengar perkataanku, akan tetapi bersolawat kepadaku. Mereka tidak langsung menatap wajahku, akan tetapi mendirikan sunnahku." Siapa ya Rasulullah? Kata Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah menjawab, umatku yang ada di akhir zaman. Mereka tak pernah memandangku, akan tetapi mencintaiku. Mereka tak pernah duduk bersamaku, akan tetapi bersolawat kepadaku. Kita sebelum mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, air mata Nabi Muhammad telah terlebih dahulu menetes merindukan kalian semua, merindukan kita semua, mengatasnamakan rindu dan cinta.
Saudara, atas perjuangan Nabi Muhammad, alhamdulillah malam ini kita memperingati malam Isra. Salah satu perjuangan Nabi Muhammad, salah satu malam perjuangan Nabi Muhammad adalah peristiwa Isra wal Mi'raj, yang dimana pada saat itu, ini kalau saya ini panjang ceritanya nih. Pada saat itu Nabi Muhammad berjalan di malam hari dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa wa ila Sidratil Muntaha. Dalam riwayat Nabi Muhammad mengimami para nabi-nabi terdahulu untuk sholat sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya ketika berjumpa dengan Allah, sebelum berjumpa dengan Allah, Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi terdahulu dari langit 1 sampai langit ke-7. Ini saya singkat saja karena masih ada penceramah satu lagi. Saat sampai berjumpa dengan Rabb-Nya, Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat. Saat pertama kali mendapatkan perintah sholat, Nabi Muhammad diperintahkan sholat, disampaikan kepada umatnya sebanyak 50 waktu. Saudara, akhirnya berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad nanya Nabi Musa, ya Muhammad, ya Rasulullah SAW, apa perintah Rabbmu? Nabi Muhammad menjawab, Rabbku memberikan perintah sholat sebanyak 50 waktu. Apa kata Nabi Musa? Mintalah keringanan kepada umatmu, mintalah keringanan kepada Allahmu, mintalah keringanan kepada Rabbmu. Sebab kenapa? Karena kelak umatmu tidak akan sanggup menjalankannya. Akhirnya dalam riwayat itu dijelaskan ada beberapa kali negosiasi antara Nabi Muhammad dengan Rabb-Nya. Perjumpaan indah ini adalah pertemuan antara Allah dengan kekasihnya baginda Maulana Muhammad. Sampai akhirnya terakhir negosiasi dapat 5 waktu. Saudara, setelah dapat 5 waktu, Nabi Musa nanya lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah, berapa perintah Rabbmu yang telah Rabb memberikan keringanan kepada umatmu? 5 waktu ya Musa alaihi salam. Apa kata Nabi Musa? Mintalah keringanan lagi. Apa kata Nabi Muhammad? Saya malu, Rabbku, Allah telah memberikan banyak keringanan untuk umatku. Sampai akhirnya jadilah sholat 5 waktu. Saudara, mau lanjut atau mau udah? Lanjut atau udah? Ini yang sebelah sana, yang sebelah sana. Saya belum tidur, Bu. Saya belum tidur, saya kurang istirahat. Saya dari malam kerja, waktunya kerja, saya kerja, waktunya dakwah, saya dakwah. Saya kurang istirahat. Makanya fokus. Yang di belakang antukkan nanti dulu sebentar. Ya. Saudara, ketika Nabi Musa mengatakan kelak umatmu tidak akan sanggup, apa yang terjadi sekarang? Itulah yang terjadi. Banyak di antara kita yang melalaikan perintahnya, perintah Allah. Saudara, Nabi Muhammad berjuang. Nabi Muhammad berjuang agar akidah ini sampai ke kita. Mohon maaf, dunia ini cuma panggung. Dunia ini cuma panggung. Semua pasti akan mati. RT-nya, RW-nya, lurahnya, camatnya, kadesnya, gubernurnya, presidennya, jenderal-jenderalnya, kiainya, ustadznya, habibnya, semua pasti bakal mati. Tapi banyak orang melalaikan, seakan-akan mereka ini menggampangkan apa yang Allah perintahkan. Mereka seakan-akan menggampangkan atas apa yang Allah wajibkan kepada kita semua. Masih banyak di antara kita yang lalai atas perintah Allah, betul. Banyak di antara kita lebih mengutamakan urusan perut daripada urusan-urusan Allah, betul. Banyak di antara kita lebih mengutamakan urusan jabatan daripada urusan-urusan yang Allah perintahkan. Banyak orang-orang yang mengejar pangkat, harta, tahta, jabatan, sampai-sampai membelakangkan apa yang telah Allah wajibkan. Bahkan tidak sedikit mereka yang mengejar pangkat, mereka yang mengejar tahta, mereka yang mengejar dunia, sampai-sampai mereka tidak peduli atas kelakuan yang telah menzolimi rakyat-rakyat di bawah. Betul? Betul? Kira-kira saya ngomong bener apa enggak? Bener apa enggak? Maksudnya bagaimana, Beb? Demi Allah, saya perhatikan Indonesia ini pemerintahnya lagi bobrok. Kenapa saya bilang bobrok? 300 triliun, saudara. Di penjaranya cuma 6 tahun setengah. Maling kayu, di penjaranya hampir 10 tahun. Makanya saya katakan banyak mereka yang mengejar pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan,
Sampai-sampai dia merasa dia berkuasa, dia lupa di atas orang yang berkuasa masih ada yang maha kuasa dari segala raja-raja yang berkuasa. Betul, betul. Makanya saya ingatkan khususnya kepada yang hadir di sini maupun yang tidak hadir di sini, kepada siapapun, khususnya buat saya pribadi, ayo dekatkan diri kepada Allah. Jangan kita membelakangkan urusan-urusan yang Allah berikan kepada kita. Sebab ketika kita tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan, tidak akan sedikit pun mengurangi keagungan Allah. Ketika kita tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan, tidak sedikit pun Allah dikurangi keagungannya, enggak. Nah, Allah tetap menjadi yang maha agung, Allah tetap menjadi maha kuasa. Justru ketika kita tidak menjalankan perintah Allah, disitulah kita mendapatkan kehancuran. Na'udzubillah min zalik. Jangan sampai kita termasuk dari golongan-golongan yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk daripada golongan-golongan yang dibenci oleh Allah karena merasa saya masih muda, nanti aja sudah dekat kepada Allah, nanti aja masih muda, nanti aja bergaul aja dulu, nongkrong aja dulu, mabuk aja dulu, judi aja dulu. Betul. Banyak yang judi sekarang, banyak yang judi, banyak yang maksiat, banyak yang mabuk. Saudara, begitu banyak ya kita, bahkan diantara kita banyak sekali yang bangga akan melakukan maksiat. Banyak diantara kita galang anak-anak muda zaman sekarang kemaksiatan merajalela dan dipamerkan secara ugal-ugalan. Betul. Maksudnya bagaimana, Beb? Maksiat diumbar-umbar. Bahkan di TikTok nggak sedikit tuh saya perhatikan banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh anak-anak zaman sekarang. Betul. Di sini ada nggak yang teman-teman maksiat terus diumbar-umbar? Ada nggak di sini? Ada nggak? Coba angkat kakinya. Ada? Habib, saya jauh dari Allah. Saya banyak melakukan dosa. Saya banyak melakukan maksiat. Saya banyak menyakiti hati orang-orang. Saya malu, Beb. Saya malu ketika saya menghadap kepada Allah dengan dosa saya yang begitu banyak. Dengarkan baik-baik nasihat saya. Saudara, ada satu cerita di mana pada saat itu seorang pemabuk mendatangi seorang syekh. Lalu pada saat itu bertanya seorang pemabuk ini ketika menghadap seorang syekh, beliau bertanya, "Ya syekh, saya ini pemabuk. Apakah Allah Rabbu akan mengampuni dosa saya?" Syekh tersebut menjawab dengan senyuman, suara yang rendah, dengan akhlaknya beliau menjawab, "Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'ani sayyi'at." Orang ini nanya lagi, gak sampai di situ pertanyaannya, beliau nanya lagi, "Ya Syekh, saya banyak menyakiti hati orang lain, saya banyak menggunjing orang lain, saya jauh dari Allah, saya seringkali menjalankan sesuatu apa yang dibenci oleh Allah. Apakah Allahmu akan mengampuni dosa dan kesalahan saya sebab saya malu menghadap kepadanya?" Apa jawab syekh tersebut? "Wa huwa alladhi yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at." Ya syekh, saya pernah membunuh orang, saya banyak berzina, apakah Rabbmu akan mengampuni dosa saya? "Wa huwa alladhi yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at." Ya Syekh, saya malu meminta ampunan kepada Rabbmu karena saya tidak sanggup akan dosa-dosa yang saya lakukan selama saya hidup. Akan tetapi saya membutuhkan ampunan darinya. Apakah Tuhanmu masih memberikan pintu ampunan kepada saya? "Wa huwa alladhi yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at." Tertera dalam surat Asy-Syura ayat 26 itu dijelasin,
wa huwallazi, dan dialah Allah yaqbalu taubah, yang akan memberikan ampunan, yang akan menerima taubat. Wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu, dan memaafkan. Allah Maha memaafkan. Allah nggak mungkin melanggar janjinya, betul? Allah nggak mungkin melanggar sesuatu apa yang telah difirmankannya, betul? Wa ya'fu, dan memaafkan. Anis sayyiat, bagi siapapun meminta ampunan kepadanya, saudara, begitu besar ampunan yang Allah berikan kepada kita. Begitu besar keampunan Allah memberikan, pintu taubat, pintu pengampunan yang besar kepada kita. Tapi banyak di antara kita yang seakan-akan sombong dan angkuh, tidak membutuhkan ampunan darinya. Terus bagaimana solusinya, Beb? Kalau kita tidak capek melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka jangan pernah capek untuk meminta ampunan kepada Allah. Terus gimana, Beb? Kalau saya dosa lagi, minta ampun lagi sama Allah. Maksiat lagi, tobat lagi, minta ampunan sama Allah. Sampai kapan? Sampai kita lelah melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu, dan sampai kita menyambut kematian dalam keadaan husnul khotimah. Insya. Makanya wasiat saya, pesan saya kepada yang hadir di sini, jangan pernah kita lupa namanya minta ampunan sama Allah. Jangan pernah kita membelakangkan Allah, perintah-perintah Allah. Allah memerintahkan kita sholat, maka sholatlah. Jangan pernah kau tinggalkan sholat. Dekatkan diri kalian kepada Allah dan selalu minta ampunan kepada Allah Subhanahu. Insya minimal banyak itu istighfar. Satu hari kalau bisa 100 kali, lebih itu lebih baik. Coba lakukan. Ketika ingat pesan saya, ketika kita selalu melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, kita sering melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah, maka jangan pernah capek untuk meminta ampunan juga kepada Allah. Insya